Film diawali dengan memperlihatkan seorang pensiunan agen rahasia bernama Robert Collins, yang kini menikmati hidupnya sebagai karyawan toko bahan bangunan. Robert sendiri adalah orang yang asik meskipun sudah tua, sehingga dia sangat disenangi bahkan dihormati oleh rekan kerjanya. Salah satu teman yang paling akrab dengan Robert adalah seorang pria gemuk bernama Ralph. Kebetulan, Ralph sedang menjalani program diet untuk mengikuti tes menjadi satpam. Sebagai teman yang baik, Robert menyarankan Ralph untuk diet dan berhenti mengonsumsi makanan berlemak tinggi. Sepulang dari tempat kerja, Robert segera pulang ke rumahnya, di mana dia melakukan segala sesuatu seorang diri. Malam harinya, sebelum tidur Robert punya kebiasaan membaca buku. Namun Robert memiliki satu masalah dalam hidupnya, yaitu insomnia. Karena tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe langganannya dengan membawa teh dari rumah. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Terry. Sepertinya mereka sudah sering bertemu di kafe itu, namun sampai saat ini mereka belum saling kenal. Keesokan paginya, Robert melakukan aktivitas seperti biasa. Malam harinya Robert kembali ke kafe itu dan kembali bertemu dengan Terry. Mereka berbincang-bincang mengenai buku yang dibaca Robert. Tak lama kemudian, Terry mendapat telepon dari seseorang bernama Slavi, seorang mafia Rusia yang memperdagangkan jasa para wanita. Ternyata, Slavi adalah majikan Terry. Dia mempekerjakan Terry sebagai wanita penghibur untuk para lelaki hidung belang. Pada saat itu juga, Slavi menjemput Terry untuk melayani tamunya. Namun Terry menolak karena tamunya kali ini terlalu brutal. Akan tetapi, Slavi mengancam akan memukuli Terry jika tidak menuruti perintahnya. Dengan terpaksa, Terry menuruti perintahnya. Robert yang menyadari hal tersebut hanya bisa diam dan melihatnya. Keesokan paginya, Robert kembali menemani Ralph latihan untuk menurunkan berat badan agar dia bisa lulus seleksi menjadi satpam. Pada malam harinya, Robert kembali ke kafe langganannya dan melihat Terry sudah berada di sana sambil mendengarkan musik. Robert kemudian memberikan Terry sebuah roti, lalu mereka mulai berkenalan dan berbincang-bincang. Terry bercerita bahwa dia ingin sekali menjadi seorang penyanyi dan memberikan Robert sebuah kaset yang berisi rekamannya. Kemudian, mereka pergi meninggalkan kafe untuk mencari angin malam. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadang mereka. Ternyata itu adalah Slavi yang datang menjemput Terry. Tanpa basa-basi, Slavi memukul Terry karena Terry telah mengecewakan langganannya tadi malam. Robert hanya bisa terdiam dan mulai curiga terhadap Slavi. Slavi kemudian memberikan kartu nama kepada Robert jika suatu saat Robert membutuhkan seorang wanita. Sejak kejadian malam itu, Robert tampak khawatir dengan keadaan Terry karena sudah beberapa hari Terry tidak terlihat di kafe tersebut. Kemudian Robert berbincang dengan pemilik kafe, yang mengatakan bahwa Terry saat ini berada di rumah sakit karena seseorang telah menghajarnya. Setelah diberitahu oleh pemilik kafe, Robert langsung pergi menjenguk Terry. Benar saja, ketika sampai di rumah sakit, Robert melihat Terry terbaring tak berdaya dengan wajahnya yang penuh luka. Di sana ada temannya yang bernama Martha, yang memberitahu Robert bahwa Terry telah dihajar oleh Slavi karena tidak menuruti aturannya. Setelah mendapat informasi dari Martha, Robert terlihat gelisah dan tidak tenang dalam menjalani aktivitasnya. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Terry, yang membuatnya terus berpikir apakah dia harus bertindak untuk menegakkan keadilan atau hanya berdiam diri saja. Robert merasa khawatir dengan ancaman yang akan diterimanya jika dia ikut campur dalam masalah tersebut. Di sisi lain, Slavi terlihat turun dari mobil mewahnya dan langsung masuk ke kantornya yang serba mewah.
Tak lama kemudian, Robert datang menghampiri Slavi di ruangannya. Tentu saja hal itu membuat Slavi dan anak buahnya sangat terkejut, karena Robert yang merupakan orang asing bagi mereka bisa tiba-tiba masuk begitu saja ke ruangannya. Ternyata, maksud kedatangan Robert adalah untuk memberikan sebuah amplop yang berisi uang untuk melunasi semua hutang Terry kepada Slavi, agar Terry bisa berhenti menjadi wanita penghibur. Namun tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Slavi. Karena dia merasa bisa mendapatkan uang lebih banyak jika Terry kembali bekerja. Robert kemudian mengambil kembali amplop itu dan berjalan menjauhi Slavi. Tetapi ketika hendak keluar, dia mengunci pintunya dan mengamati setiap senjata yang dipegang oleh anak buah Slavi. Setelah Robert membantai semua orang yang ada di sana, dia kemudian berdoa dan meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Lalu pulang ke rumah untuk membersihkan bekas darah yang ada di tubuhnya. Keesokan paginya, Robert melakukan aktivitas kerja seperti biasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada malam harinya, terlihat seorang pria yang turun dari pesawat jet pribadi. Pria tersebut bernama Teddy. Ia merupakan orang kepercayaan Pushkin, seorang bos mafia besar dari Rusia yang merupakan bos dari Slavi. Pushkin menyuruh Teddy untuk menyelidiki penyebab kematian Slavi. Ia menduga bahwa pembunuhan itu terjadi karena persaingan bisnis antar mafia di kota tersebut. Keesokan harinya, saat Robert tiba di tempat kerja dia tidak melihat Ralph. Salah satu temannya mengatakan bahwa Ralph sudah mengundurkan diri. Karena khawatir, Robert kemudian pergi menemui Ralph di restoran milik ibunya. Namun ketika sampai di restoran itu, Robert melihat keadaan restoran sudah berantakan karena mengalami musibah kebakaran, yang memaksa Ralph untuk berhenti bekerja demi membantu ibunya. Sebagai teman yang baik, Robert menawarkan diri untuk membantu membersihkan restoran yang membuat Ralph sedikit tenang. Di sisi lain, Teddy diajak temannya bernama Frank untuk bertemu dengan mafia Irlandia bernama John. John mengatakan bahwa dirinya tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Tanpa basa-basi, Teddy lalu memukul John dengan asbak. Esok harinya, Robert mulai menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi. Dia menemukan bukti bahwa kebakaran itu ulah dua polisi korup yang meminta paksa uang keamanan dari Ibu Ralph. Saat para polisi itu hendak pergi, tiba-tiba mereka dihadang oleh Robert. Robert lalu memberi pelajaran kepada dua polisi itu. Kemudian Robert meminta agar uang yang telah mereka rampas segera dikembalikan kepada pemiliknya. Jika tidak, Robert mengancam akan menyebarkan rekaman CCTV bukti kejahatan mereka. Di sisi lain, Teddy menemui Martha di apartemennya dan menginterogasinya perihal kematian Slavi. Karena mendapat ancaman, Martha mengatakan bahwa Terry saat ini berada di rumah sakit dan ada seorang pria yang menemuinya dan bertanya tentang Slavi. Setelah mendapatkan informasi dari Martha, tanpa diduga, Teddy langsung membunuhnya dengan cara mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, Teddy menemui polisi korup dan memberikan foto Robert yang tertangkap oleh CCTV, dan meminta mereka untuk menyelidiki siapa sosok Robert karena menurut Teddy, Robert bukan orang sembarangan. Di tempat lain, terlihat Robert dan teman-temannya sedang bermain baseball, dan juga terlihat Ralph yang kini berseragam satpam. Ralph sangat senang karena telah lulus tes menjadi satpam.
Pada suatu hari, ketika Robert sedang bekerja, terjadi perampokan di sebuah toko yang dilakukan oleh seorang pemuda. Perampok tersebut meminta sejumlah uang dan cincin milik teman Robert yang kebetulan menjadi kasir. That ring too. Give me that ring. Robert pun bersiap melawan perampok itu, namun urung melakukannya setelah melihat perampok itu bersenjata dan ada anak kecil di sekitarnya. Saat perampok itu pergi, Robert sempat menghafal plat nomor mobilnya. Kemudian Robert mengambil sebuah palu dan langsung mencari perampok tersebut untuk mengajarnya serta mengembalikan uang dan cincin milik temannya. Pada malam harinya, saat Robert sedang santai di rumah, dia didatangi oleh Teddy yang menyamar sebagai detektif. Teddy menanyakan beberapa hal tentang Slavi dan Terry, serta menunjukkan foto kematian Martha yang direkayasa sebagai kecelakaan jatuh dari tangga. What happened to her? She fell down and broke her neck. Robert dengan santai menjawab semua pertanyaan Teddy, seolah-olah dia tidak terlibat dalam perkara tersebut. Thanks for your Very cooperation. well. I'll be in touch. Teddy yang masih penasaran dengan Robert, memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentang Robert dan memeriksa catatan sipilnya. Namun dari catatan yang ada, Robert hanya tercatat sebagai warga sipil biasa. Malam harinya, ketika Robert sedang minum di kafe langganannya, ia melihat seorang pengunjung berpakaian petugas yang ternyata adalah anak buah Teddy yang menyamar untuk memata-matai Robert. Namun, penyamarannya dapat diketahui oleh Robert karena tato di tangannya. Here we go. Across the street, me and you. Like the... You understand? Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Teddy, Robert pun segera pergi dari sana. Ternyata, Teddy dan Frank sudah berada di tempat itu untuk mengintai Robert. Teddy langsung mengikuti Robert yang pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Robert, Teddy menemukan obat tidur serta tiket pesawat yang membuatnya berpikir bahwa Robert telah melarikan diri. Namun sebenarnya Robert hanya bersembunyi di rumahnya dan sedang mengawasi Teddy melalui CCTV. He's watching us. Keesokan harinya, terlihat Robert meninggalkan kota Boston. Ternyata dia pergi menemui kawan lamanya yang bernama Susan, seorang agen rahasia pemerintah Amerika. Tujuan Robert menemui Susan adalah untuk meminta bantuan dan mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang Teddy. You know who this man is. Dari berbagai sumber yang didapat Susan, dia menjelaskan bahwa Teddy adalah seorang mantan marinir yang kini bekerja untuk mafia besar asal Rusia, yaitu Pushkin. Only funds everything. Yes. Menyadari bahwa dia telah berurusan dengan mereka, Robert meminta izin kepada Susan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Don't forget to say goodbye. Setibanya kembali di Boston, Robert mendatangi seorang polisi korup bernama Frank. Di sana, Robert menangkap Frank dan menyekapnya di dalam mobil yang telah ia pasang dengan pembuangan asap. Robert memaksa Frank untuk memberitahunya tentang Pushkin, karena jika tidak Frank akan mati di dalam mobil tersebut. Pushkin, you gonna give me what I need? Akhirnya Frank mengaku dan mengantar Robert ke sebuah gudang tempat penyimpanan uang bisnis Pushkin. Lalu dengan cepat Robert mengambil alih para gangster dan menyekap mereka. Lalu Robert membagi-bagikan uangnya kepada para karyawan yang ada di situ. Everybody settle now. Yeah, you are sweet bud. Go. Well. Kemudian Robert menyerahkan Frank ke pihak berwenang, dengan menyuruhnya menelepon polisi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Do the right thing. Setelah Robert pergi, para polisi datang untuk menangkap Frank dan para gangster yang ada di dalam gudang tersebut. Shit. Oh, yeah. Malam harinya, terlihat Teddy sedang makan malam bersama seorang pembunuh bayaran berkacamata. Lalu pembunuh bayaran itu meminta izin untuk ke toilet. Tak lama kemudian tiba-tiba Robert muncul di hadapan Teddy dengan membawa kacamata yang sudah pecah. Ternyata Robert telah membunuh pembunuh bayaran itu di dalam toilet. What do you see?
Di sana Robert mengancam Teddy dan menyuruhnya untuk menutup operasi Pushkin malam itu juga, atau dia akan menghancurkan semua bisnis milik Pushkin dan membunuhnya, termasuk Teddy. And tell him to shut down his operation. You pray for rain, you gotta deal with the mud too. Give you the opportunity to make yours. Setelah itu Robert pulang ke rumahnya dan membuka flash disk yang berisi semua kejahatan Pushkin, termasuk aliran dana ilegal dan foto-foto perdagangan wanita. Kemudian Robert mengirimkan informasi tersebut kepada FBI. Setelah itu, Robert menemukan kapal minyak ilegal milik Pushkin dan langsung meledakkannya. Hal ini juga sebagai tanda bahwa perang melawan Pushkin telah dimulai. Pushkin yang melihat itu sangat marah dan menyuruh Teddy untuk segera menghabisi Robert. Teddy lalu menyiapkan pasukan terbaiknya untuk memburu Robert dan menjadikan teman-temannya sebagai sandera. Dia kemudian menelepon Robert dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Robert tidak datang menemuinya. Robert pun bergegas menuju ke sana dan memulai pertempurannya dengan Teddy. Здесь готовься. В автобусе никого. Одного. Чиж первый. Стой здесь, научу! Setelah menghabisi anak buah Teddy, Robert meminta Ralph untuk membebaskan semua teman-temannya dan menyuruhnya keluar lewat pintu belakang. Decided to come and see you. Yeah? Namun tak lama kemudian, Teddy dan anak buahnya yang lain datang. Dan pertarungan sengit pun dimulai. Namun Robert mengalami kesulitan ketika ia akan membunuh salah satu anak buah Teddy yang bertubuh besar. Tapi akhirnya Robert berhasil membunuh pria itu meskipun tangannya terluka. Ketika Ralph akan melarikan diri bersama Robert, sialnya kaki Ralph tertembak oleh Teddy. Robert menyuruh Ralph untuk menyalakan lampu sebagai pengalihan perhatian Teddy. Ketika Ralph akan menekan saklar, Teddy menemukan Ralph dan bersiap menembaknya. Namun tiba-tiba Robert langsung membunuh Teddy menggunakan senjata pelontar paku. Tiga hari kemudian, Robert pergi ke Moskow dan mendatangi tempat tinggal Pushkin. Dengan mudahnya, Robert bisa menerobos masuk ke rumah Pushkin. Ketika Pushkin hendak mandi, tiba-tiba Robert sudah ada di dalam kamarnya. That's how you come to kill me. Lalu Robert menghabisinya dengan cara yang sangat ekstrim. Di akhir film, Terry yang sudah pulih dari sakitnya menemui Robert yang baru saja keluar dari minimarket. Hey, Robert. Terry mengucapkan terima kasih kepada Robert atas jasanya yang telah menolongnya. Hi, Robert.